Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rosadi. Saya mahasiswa Bumi Putra Semper. Di sini saya akan menjelaskan peranan uang dalam perekonomian. Pasar uang, sebagaimana pasar yang lain, mencakupi 3 unsur. Pasar yakni untuk penawaran, permintaan dan interaksi keduanya. Dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan, penawaran uang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB atau JUB ya. Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Sejarah lahirnya uang. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi monometer. Sejarah perkembangan uang, pengertian uang, fungsi dan tujuan memegang uang, jenis-jenis uang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pemaparan berikut ini. 1. Ruang lingkup ekonomi monometer. Ekonomi monometer merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Adapun persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi monometer adalah berkaitan dengan 1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. 2. Sistem monometer dan mempengaruhinya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. 3. Struktur dan fungsi bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem monometer internasional. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi monometer adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan monometer, serta pembayaran internasional. Selain itu juga peningkatan kemampuan menganalisis beberapa fenomena monometer dan kaitannya dengan efek kebijakan monometer terhadap kegiatan ekonomi. Secara sederhana, cakupan ilmu tentang ekonomi monometer dapat dijabarkan dalam gambar berikut. Bank sentral merupakan bank yang diberi kewenangan untuk mencetak uang dan mendistribusikan pada masyarakat. Biasanya jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam, serta uang giral yang berbentuk cek. Uang kartal yang beredar di masyarakat sebagai untuk ditabung di bank atau investasi di lembaga keuangan bukan berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak ketiga. Kita langsung masuk pembahasan yang kedua. Sejarah perkembangan uang. Tentu Anda sudah mengenal apa yang dimaksud dengan uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita selalu bersinggungan dengan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuan investasi. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Logam. Dan 5. Uang kertas. Kelima tahapan ini akan diuraikan satu persatu. 1. Tahapan sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas. Sementara alat pelumas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Awalnya,
Tiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara terburu-buru, membuat pakaian sendiri dan bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dilakukan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Tahap perdagangan barter. Ketika menyadari bahwa kebutuhan sehari-hari tidak bisa dicakupi sendiri dan adanya keterbatasan alat pelumas kebutuhan, maka manusia berupa memperbanyak ragam alat pemuas kebutuhan dengan jalan melakukan pertukaran. Pada tahap awal, mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dan masyarakat yang saling membutuhkan. Akibatnya, muncullah sistem barter. Sistem barter yaitu barang yang dilakukan dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter, ini harus dipenuhi dengan syarat berupa adanya kesamaan keinginan dari pihak yang terlibat. Barter menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terdapat. Barter ini adalah tidak mudah, sehingga pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini. Namun, demikian bukan berarti masalah pemenuhan semua kebutuhan bisa diatasi. Dalam perkembangan mulai timbul kesulitan-kesulitan dalam penerapan sistem ini. Setidaknya ada dua kesulitan yang timbul dalam adanya perdagangan barter, antara lain adalah kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan juga mau penukaran barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan. Kesulitan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk lebih jelasnya, memperhatikan kedua kasus berikut ini. Kasus 1, misalnya Pak Andi memiliki tandan pisang dan membutuhkan beras untuk makan. Ia bertemu Pak Narto yang memiliki beras namun keinginan pisang. Kasus 2, Pak Andi memiliki tandan pisang dan membutuhkan beras. Pak Narto memiliki beras namun ia membutuhkan ikan. Pak Bambang memiliki ikan dan membutuhkan pisang. Pada kasus 1, karena adanya double of wants, kedua pihak yang saling membutuhkan bertemu dan terjadilah pertukaran barang atau barter. Namun apakah demikian juga terjadi pada kasus 2? Pada kasus 2 tidak ada double consent of wants, sehingga pertukaran tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki kebutuhan yang sama. Dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kebutuhan sama manusia juga semakin banyak, sehingga menuntut ketersediaan pemuasan. Maka pola perdagangan barter menjadi tidak efektif lagi. Dengan demikian, bisa dicatat beberapa kelemahan dalam perdagangan barter. Tahap ketiga, tahapan uang barang. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemilikan untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat penukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih yang bernilai tinggi, diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam yang oleh Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang.
Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam penukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan